Kita jumpa lagi kali ini dengan saya yang membawakan cerita dari dalam firman Allah. Nah, saudaraku, pada kali ini di pertemuan kita saya akan menceritakan firman Tuhan dari masih di dalam kitab Imamat pasal 24. Nah, pada waktu pertemuan kita yang lalu saya sudah menceritakan di dalam kitab Imamat pasal 23. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita di pasal 24 ini, saya akan mengingatkan sedikit tentang cerita di pasal 23 yang lalu. Nah, di pasal 23 yang lalu itu judulnya adalah hari-hari raya. Jadi ada beberapa hari raya yang Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel, yang Tuhan katakan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel ya. Di antaranya di sini dikatakan ada hari-hari raya yang harus mereka rayakan, yaitu dikatakan hari-hari pertemuan kudus yang harus dimaklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Nah, itu akan diadakan pada bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu. Pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan kemudian pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Dan itu akan dirayakan selama 7 hari. Dan seterusnya saudaraku, kalau saudaraku ingin untuk mengetahui hari-hari raya apa saja yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, saudaraku boleh membaca kembali dalam Imamat pasal 23 atau mendengarkan video saya kembali pada waktu yang lalu. Nah, saat ini marilah kita melanjutkan cerita dari firman Allah yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal 24. Nah, judul daripada Imamat pasal 24 ini adalah minyak untuk lampu. Jadi ada beberapa perikop yang kita akan dengarkan sebentar, namun perikop yang pertama atau judul yang pertama adalah minyak untuk lampu. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala." Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, jelas di sini dikatakan bahwa Imam Harun harus mengatur nyala daripada lampu-lampu yang terdapat di dalam kemah suci itu. Dikatakan harus dari pagi sampai petang. Nah, jadi dari pagi Imam Harun harus menaruh minyak ke dalam lampu itu, dan petang hari juga harus diperiksa. Kalau minyaknya sudah berkurang, tentunya harus ditambah kembali. Nah, itulah tugas daripada Imam Harun antara lain di dalam kemah suci. Dan kemudian apalagi tugas Harun? Kita akan melihat di judul atau topik yang selanjutnya, yaitu roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi tugas berikut daripada Imam Harun, dia harus membuat apa dikatakan roti bundar ya. Dia harus membuat roti bundar 12 sebanyaknya dan dia membakarnya, dan kemudian dia menaruh di atas meja sajian ya, roti itu. Dikatakan 6 sebelah 6 sebelah. Kemudian di ayat 7, engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun, di tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya.
Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, jadi ini antara lain juga tugas daripada Imam Harun ya. Jadi selain dia mengatur nyala api di dalam tujuh kaki dian, dan juga dia juga harus menyiapkan roti sajian di atas meja. Nah, kemudian saudaraku, kita akan melanjutkan di ayat yang ke-10. Nah, topiknya juga sudah berubah. Nah, kita akan melihat judulnya, penghujat nama Tuhan dihukum, lain-lain kejahatan. Nah, jadi bagaimana apabila seseorang kedapatan menghujat nama Tuhan? Apa hukuman yang mereka akan dapatkan? Kita membacanya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Nah, jadi kedapatan bahwa ada seorang perempuan yang mengutuk siapa? Nama Tuhan. Kemudian orang hukuman daripada Tuhan terhadap orang ini adalah dia harus dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu. Sebenarnya sangat sadis ya saudaraku ya. Tapi itulah yang dikatakan atau yang harus dilakukan oleh bangsa Israel kepada seseorang yang menghujat atau kedapatan menghujat nama Tuhan. Selanjutnya di ayat 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Nah, saudaraku ya, sangat ini sekali ya, sangat fatal ya, hukuman atau apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti sesamanya ya. Nah, selanjutnya dulu kita akan menyelesaikan cerita ini. Siapakah yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kalau kita mendengarkan cerita ini, saudaraku, sangat sadis ya. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan ini jahat. Namun tidak seperti itu, saudaraku. Saudaraku tahu bahwa memang bangsa Israel ini harus dididik ya. Harus dididik dengan keras. Tuhan harus mendidik mereka agar mereka bisa mengasihi sesama, dan apabila mereka bisa mengasihi sesama, menghormati sesama, maka mereka juga akan bisa menghormati Tuhan ya. Nah, jadi inilah perintah atau tata cara yang Tuhan berikan. Apabila orang membunuh seseorang, harus juga dia dibunuh ya. Karena apa? Itu agar supaya orang dapat saling mengasihi, saudaraku. Jadi bukanlah saling membenci.
bahkan saling membunuh. Namun harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai, belajar saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kasih daripada Allah Bapa dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, jangankan kepada sesama manusia, terhadap binatang pun Tuhan tidak menginginkan, ya. Dikatakan apabila seseorang membunuh akan seekor binatang yang bukan miliknya, dia harus menggantikannya dengan satu ekor binatang yang dia sudah bunuh akan milik orang lain. Sehingga ada satu pengertian tentunya yang terdapat dalam masyarakat umat Israel pada saat itu. Nah, inilah pelajaran-pelajaran atau aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada umatnya pada saat itu. Jadi sepertinya keras, namun bukan itu sebenarnya maksud Tuhan yang sebenarnya, ya saudara. Maksud Tuhan yang sebenarnya adalah agar supaya manusia dapat saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati. Sehingga apabila tabiat ini sudah dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu, maka itu akan selama-lamanya sampai ke keturunan mereka selanjutnya. Tabiat-tabiat yang baik itu akan mereka lihat bahwa keturunan mereka juga akan melakukan itu terhadap sesama manusia, bukannya kekerasan yang seperti mereka dapatkan di tanah Mesir pada waktu yang lampau. Nah, saudaraku, inilah sekilas cerita dari dalam firman Allah dari kitab Imamat pasal 24 yang saya dapat sampaikan atau dapat saya ceritakan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, agar kita juga bisa saat ini saling mengasihi kepada siapapun juga, sehingga nama Tuhan tetap dapat dimuliakan di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Sekianlah pertemuan kita, saudara. God bless you. Bye.